Sejarah kita nyanyi. Udah. Jadi Mas. Ya, jadi ketentuan sebelumnya kan kita nggak ada peraturan rambut ya, untuk rambut. Nah sebelumnya waktu sebelumnya itu saya sama Mas Oki itu gondrong, pernah gondrong. Itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, itu mungkin untuk kedepannya kita ambil contohnya apakah nanti akan diatur atau seperti biasa aja. Mas mau Tapi yang normal-normal aja lah. Coba-coba aja. Iya, Mas. Bayarnya dipotong berapa sih datanya enggak? Mungkin Pak Ade, mau nanya Pak Ade. Oke. Saya bicara yang pertama, terima kasih Pak Riki. Forum ini adalah momentum Pak Riki disayang sama karyawan. Karena semua hal itu harus disosialisasikan. Jangan tiba-tiba itu diumumkan mendadak. Itu bisa jadi komunis kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bicara banyak masukan, tapi nggak ada yang nulis. Keluar dari sini lupa. Iya Pak, gimana Selesai sih masalah. Pak? Saya rekam kok, saya rekam kok. Saya ingat kok, saya ingat. Ada Rio yang bisa menulis. Ketiga bicara tentang ketertiban. 10 tahun saya di sini, disiplin itu penting. Dan ini benar-benar harus dilaksanakan kalau menjadi perusahaan profesional. Tapi dengan konsekuensi perusahaan juga memberikan feedback yang sama. Teman-teman tadi bicara tentang punishment, kita menjalankan. Reward juga kita bisa terima. Seperti yang cuti yang akan tadi teman-teman bilang diganti dengan haknya di tahun depan, atau mungkin uang di tempat saya perusahaan diganti uang tuh. Cuma di sini aja ya enggak. Terus kemudian mengenai kenaikan gaji tiap tahun itu tidak ada urusan dengan perusahaan. Itu inflasi tiap tahun. Negara ini inflasi, dan kita juga kebutuhan rumah tangga kita inflasi, dan itu harus 50.000, 100.000, sesuatu yang naik gitu loh. Itu yang diperjuangkan. Kecuali bonus tahun ini kita nggak nuntut, karena kita tahu perusahaan lagi omsetnya nggak ada, ya gitu. Tapi kalau gaji tahunan itu inflasi, tolong diperjuangkan. Terus kemudian tentang 15 menit dari parkiran sampai atas itu saya udah hitung tiap hari. Yang liftnya mati, parkiran masuknya cuma satu pintu, lift di bawah macet, di atasnya penuh. Nah itu kalau misalnya Pak Zafi itu dari B1 dia masuk ke VIP 10 menit, kita dari bawah, orang-orangnya naik bus itu lempeng masuk ke dalam. Kita nih dari bawah B2 masuk ke dalam itu 15 menit, itu dipertimbangkan gitu loh. Karena memang lift di B1 itu juga seringkali mati, tiap hari Senin pula saya hitungin. 10 tahun saya kerja di sini. Belum juga di atas bawah cuma ada 3 atau 4 yang lift hidup. Saya nggak mungkin bilang ngentot-ngentot ke mereka dong, karena saya kapan masuk dan kena. Istighfar, itu yang harus dipertimbangin. Istighfar dah tua. Kemudian Oke, filosofi mengenai Jumat itu pakai baju bebas yang saya tangkap dari Pak Iwan, supaya kita nggak terlalu kaku sebagai perusahaan dan lebih luas gitu loh. Toh yang dilihat akalnya, bukan cara berpakaian. Kecuali dia pakai baju robek, celananya robek-robek, belel, itu nggak santun. Misalkan seperti itu mendingan keluarin aja di kantor. Emang itu nggak santun, tapi filosofi yang saya tangkap dari Pak Iwan itu biar kreativitas kita juga bisa akhirnya berkembang dengan hal seperti itu.
Itu juga jadi pertimbangan walaupun nggak penting juga sih. Karena yang penting kan apa yang dihasilkan. Sales lesu bukan berarti kita di operasional tidak akhirnya memiliki karya. Dari back office, mulai dari Umar, dari Hadi, terus masuk ke lain sampai akhirnya ke Eci di tagihan, di keuangan, itu produktif. Jangan dilihat bahwa salesnya lesu, kitanya juga dianggap bahwa kita nggak produktif. Itu kita berkembang terus. Saya perhatikan dari 2016 kita e-katalog, kita punya tim yang bisa saling akhirnya menjaga relnya itu berjalan sesuai dengan target yang kita punya. Jadi ketika sales tidak bisa menjual dengan achievementnya, bukan berarti back office juga tidak bisa menghasilkan sesuai dengan achievement mereka. Untung ada Pak Riki dengan KPI-nya, kita bisa buktikan nanti di sana. Gitu loh. Apa yang kita lakukan sesuai dengan target atau keinginan perusahaan. KPI itu semua tergantung dari target perusahaan, Pak. Semua divisi itu mengacu dari target perusahaan. Dari situ kita bisa akhirnya divisi-divisi itu mencapai ke sana. Jadi tolong target perusahaannya dulu, infoin kita sasaran perusahaan tiap tahun. Nah itu acuannya kita. Jadi kita bergerak sesuai dengan apa yang menjadi target perusahaan. Jadi nggak hanya sales, back office juga seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya, cuti kecuali ada yang mati itu termasuk mendadak, nggak harus 14 hari. Maksud saya jangan kita akhirnya kaku, paling jangan fleksibel aja gitu. Kayak misalnya Eci nyunatin anaknya siapa tahu. Amin. Kamu lagi loh. Kan Eci kan mintanya anak laki, mintanya anak perempuan. Kan selalu tiap tahun kamu lomba. Besan kita nanti. Pokoknya intinya kalau perusahaan tidak kaku, si karyawan bisa fleksibel dan tidak akhirnya dihantui dengan ini, itu bisa berkembang, Pak. Percaya lah gitu, maksudnya jangan kita kaku-kakuan gitu loh. Ada toleransi selama si karyawan itu bisa akhirnya memberikan reason, alasan gitu loh kenapa dia melakukan itu. Kalau memang harus dihukum ya dihukum aja. Nah ini yang saya nggak setuju sebetulnya, tarik mundur tanpa ada informasi pemberitahuan, tiba-tiba jebret 100.000 kenaikan aja tiap bulan, itu sangat wah buat kita karyawan. Ini dipotong sampai 900.000, itu penjolnya mereka aja, itu mereka harus mikirin besok-besok. Terus sudah gitu, yang kayak gitu-gitu tuh yang harus dipikirin. Kalau gaji kita itu di atas 5 juta semua nggak apa-apa, ini nggak seragam. Ada yang 3 juta, ada yang baru 4 juta, ada yang baru ngambil panci. Itu yang saya tidak merasakan, tapi saya ikut sedih gitu loh dengan kebijakan yang tanpa pemberitahuan mereka udah dipotong-potong seperti itu. Nah, saya berharap Pak Riki setiap ada kebijakan perusahaan itu sebaiknya memang ada pemberitahuan, ada informasi, transparansi. Termasuk juga uang mereka yang diambil itu dipotong itu kemana larinya, itu yang kita harus tahu juga. Moga-moga itu ada di akhir tahun buat kembali lagi ke karyawan. Bisa sih gitu, Pak. Mimpi. Eropa. Siapa yang saya karyawan DJM ini di atas 5 tahun. Bicara loyalitas, mereka loyal. Udah bukan bicara lagi mereka yang kutu loncat pergi ke sana pindah sini. Tapi 5 tahun itu loyal, tapi bukan berarti loyal di sini karena memang kulturnya dibuat nyaman, enggak. Tetap kita profesional. Kita bisa lihat nanti di KPI-nya aja gitu. Siapa yang main-main dengan
dengan pekerjaan ini kan bisa terlihat di sana. Gitu. Untuk karyawan loyal di sini karena budaya di sini dengan kultur Islamnya yang kuat, kita juga ketika zaman Ramadan kita juga melaksanakan itu dengan baik. Terutama saya melihat bahwa di perusahaan ini kultur Islamnya itu kuat. Yang punya bukan Cina. Jadi saya juga nyaman di sini. Lingkungan saya juga mayoritas Islam. Jadi saya terbawa juga menjadi Pak Oki. Walaupun saya nggak pakai jenggot. Ya, paling tidak apa namanya, saya kalau mau bicara dengan teman-teman itu ya harus lihat Oki dulu. Harus ada bicara tentang keislaman ya. Itu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Ade untuk ujangan dan masukannya. Tapi teman-teman saya mau informasikan juga untuk pemotongan yang kemarin ini saya rimain lagi ya bahwa sebenarnya sudah berlaku nih Pak Ade sebelum-sebelumnya ya, dan Mas Adit itu sudah melakukan pemotongan dan sudah diinformasikan secara lisan. Nah itu Pak Diki, lisan itu jangan semua tertulis, Ya. tertanda tangan. Jadi kalau misalnya Bapak Riki bilang Adit itu memang pernah dengar itu seperti akhirnya daun ke bawah angin, sayup gitu loh, karena di GJM ini tidak pernah ada yang konsisten. Hari ini jebret dihukum 3 bulan kemudian enggak, hilang. Konsisten aja terus kalau mau bentuk disiplin. Jangan akhirnya setengah-setengah. Itu yang jadi masalah. Kalau memang mau menerapkan disiplin untuk kemajuan perusahaan, saya berharap itu konsisten. Saya setuju dengan Pak Ade, konsisten. Jadi siapapun posisinya, siapapun orangnya, konsisten ya Pak Ade. Iya. Kalau misalkan dia kena, ya harusnya potong lah. Jangan misalkan gara-gara cuman Pak Ade doang yang kena atau saya doang yang kena, tapi yang orang tertentu nggak kena gitu, dan itu nggak fair. Iya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Gimana sih mau bingung juga maksudnya untuk pemotongan ini, jujur saya kan belum tahu ya maksudnya sebelum-sebelumnya gimana, tapi dari Mas Adit yang memang sudah sebelumnya udah handle di HR memang sudah diinformasikan. Apa sih Pak? Maksudnya gini, maksud teman-teman di sini adalah kedepannya Pak Riki itu kasih payroll pertama. Itu kan janji tadi mau keluar payroll berarti di dalamnya nanti ada setiap bukti yang potong, jumlah besaran, tunjangannya berapa. Kalau itu bisa keluar dalam 3 bulan ke depan. Kalau untuk payroll sejauh ini masih dihandle sama pusat sih ya. Ya, ini bisa Pak Riki. Masih dihandle sama kita sih Katanya penggantian udah GJM yang pegang. Belum. Masih sama pusat. Kalau untuk itu yang Kalau untuk Pak berubah Riki, ya itu tinggi sih. Karena kita butuh Tinggi struktur banget juga. buat pinjaman Pak Riki. Masalahnya Sel gaji. gaji. Kalau seandainya bisa mengeluarkan kan? Pusat. Bisa bikin, bisa nggak bisa bikin? Kalau bikin dari saya sendiri mungkin bisa, tapi ya harus izin ke pusat ya, karena kan pusat yang seharusnya yang bikin payroll itulah yang mengeluarkan payroll, yang handle payroll itu seharusnya memang begitu ya. Iya, soalnya Tapi kalau selama ini saya nggak ambil dapet. rumah susah Pak, tanpa slip gaji. Iya, coba nanti saya paling koordinasi dulu sama Mana sudah bilang, ngambil, saya mah jujur orang. Terus asuransi Pak Riki, kalau Pak Riki nggak tahu, jangan sampai asuransi itu macet nggak bayar dari perusahaan. Kalau Pak Riki tahu sejarahnya, kita bagi dua itu antara gaji kita karyawan sama karyawan perusahaan. doang, tapi karyawan dipotong Asuransi gajinya. kesehatan. Jadi jangan sampai nanti kita mau ngantar anaknya ke rumah sakit, asuransinya nggak ini. Perempuan nggak dapet. Enggak, misalnya sakit. Misalkan aja Bu, misalkan. Oh sama sekali enggak? Oh iya, kalau misalnya berarti namanya Dimas gitu. Karena emang saya belum pernah ngalamin, cuman teman-teman yang udah ngalamin sampai akhirnya mereka tertolak di rumah sakit karena asuransi kita memang belum bayar. Belum terbayarkan. Belum Iya, terbayar. secara asuransi, maaf. Tapi alhamdulillah Dari mau lanjutin lagi, waktu awal istri Eri melahirkan, Eri lagi presentasi di sini. Istri Eri melahirkan di rumah sakit Pelni. Nah itu pada saat melahirkan
kan waktu awal dari diterima kerja itu dibilang akan ada BPJS dan lain-lain gitu kan. Nah cuman ya mungkin jalannya anak Eri mulus ya, bagus, akhirnya itu langsung masuk ke kantor istri gitu. Nah Eri sampai sekarang belum tahu kejelasan itu sampai sekarang BPJS ya. Kayak gitu. Entah asuransi, entah BPJS gitu. Karena kan pada saat melahirkan Tapi untuk melahirkan asuransi ya. BPJS kan. BPJS dulu ya. Melahirkan enggak kan? BPJS dulu. Iya, jadi maksudnya Eri itu fasilitas yang didapat sama karyawan itu bisa disampaikan apa Ya aja. kayak gitu. Karena itu tiap langsung masuk kan ditanya, Pak ada ininya nggak Pak? Bagusnya itu udah nyiapin dan udah ada second chance nih. Kan misalnya di kantor gue nggak bisa, ya udah gue tinggal telepon kantor gue. Bener pada saat itu habis disesar langsung telepon kantor, langsung ngomong dan itu langsung diurus, langsung jadi sampai akut keluar semua kayak gitu. Waktu itu sama Mas Ali gimana? Ya? Waktu itu sama Mas Ali gimana? Jadi waktu itu udah nyiapin berkas-berkas. Jadi kalau memang kan waktu itu dari masih baru tuh pada saat istri lagi mau melahirkan. Nah di situ dari juga masih apa ya, masih kayak gampang apa iya bisa gitu kan. Nah, terus saya udah kalau nggak bisa kita siapin aja dulu dokumen-dokumennya dari sebelum mulai HPL-nya. Nah itu udah disiapin. Terus begitu nyampe di sana langsung disesar. Nah itu langsung Eri ke admin dan itu dimasukin ke kantor istri. Enggak, maksudnya udah info sama Mas Adi sebelumnya nggak? Udah, justru kan Eri lagi presentasi di sini. Istri Eri lagi melahirkan. Sebelumnya udah tahu. Udah tahu. Coba nanti saya tanya Mas Adi dulu ya. Karena saya belum tahu kasusnya kan. Oke. Oke, kayak misalkan Duen kayak belum makan ya tadi. Dia kan teknisi yang keluar kota. Saya selalu bilang ke Silti, saya khawatir Duen kebalik mobilnya nggak ada cover asuransi segala macam. Itu tolong dipertimbangkan juga mereka yang sering keluar kota. Karena resiko di luar kota lebih berat. Tiba-tiba naik kapal, nggak tahu, naik pesawat, nggak tahu juga nasibnya kayak gitu. Paling dia nyanyi Mbak biasanya. Sekarang ada yang sedih nangis. Kalau pesawat sebenarnya kita ada asuransi pesawatnya, cuma kan itu nambah lagi. Iya Dari kantor yang dikasih gitu. nggak asuransi itunya? Karena kayak Silti itu dia bertanggung jawab buat keluarganya kan, ke teknisi dia gitu. Iya, Wen. Mas Duen sendiri udah perawatan nggak sampai sini? Ditanya Kalau cerita emang ada pernah kejadian bukan teknis GJM ya? GPS emang salah dia juga, dia jatuh ke laut. Cuman aman gitu kan, maksudnya masih hidup gitu, orangnya sampai sekarang masih hidup. Cuman kita nggak tahu ke depannya kalau ada orang lain nasib yang sama gitu. Lagi mau masuk kapal. Kan emang kan kalau di daerah kan cuma pakai kayu gitu doang kan. Papan gitu. Pak Riki tadi menanya Duen. Ya. Duen. Ngomong Tanya Pak Riki. udah tetap atau Duen pegawai tetap atau kontrak? kalau untuk itu belum ada kejelasan. Harian. Buru harian gue. Buru lepas. Kuli lepas. Masa kerjanya sudah setahun. Oke, mungkin juga saya cek ya. Kalau udah kayak gitu sih Pak. Pak Diki menyambung masa kerja. Seingat saya tuh belum pernah menerima atau tanda tangan SK sebelum Pak Diki. Selama 13 tahun. Kalau itu semuanya katanya. Iya. Iya, Pak. Itu ya. Saya dari Sota. Iya, semuanya itu makanya satu-satu di nanti paling dibuat, diperbaharui satu-satu. Jadi dari zamannya Global Jaya berdiri emang belum ada HRD yang beneran HRD. Makanya saya juga kaget juga sih. Kerja keras Pak, kerja keras. Kerja keras kalau sekarang gitu. Jangan tak sakit mah lambung. Dulu gitu ya. Nanti paling insya Allah deh satu-satu ntar ada dokumennya, ada jobdesknya, ada KPI-nya. Cik, lu HRD doang apa masuk jadi legal gitu?
Sebagian ada. Oh, lu legal juga? Sebagian. Sebagian. Sebagian itu gimana maksudnya? Ya kalau untuk case-case yang berat ya masih dihandle sama Pak Oh, Ian oke kan. oke. Sama Pak Ian. Jadi nggak bisa langsung bikin kebijakan langsung bypass. Ya, maaf Pak Riki, saya tambahin juga, kalau memang bisa gitu ke depannya setiap kebijakan regulasi dari manajemen, baik cuti, pemotongan sanksi, kewajiban karyawan, termasuk masa kerja, itu kalau memang ada staff handbook, misalkan dibuat semua poinnya dalam satu buku, kami dibagikan, itu mungkin udah baku bagi kamu, udah pegangan itu. Kalaupun tiap tahun ada revisi kan nanti dibuat lagi, jadi tidak satu dibuat begini kita kok begini. Kalau memang udah dalam bentuk yang udah semuanya ada dalam satu buku itu, saya dulu tempat yang lama juga ada staff handbook, jadi kita pertanyaan-pertanyaan itu udah jelas ada semua di situ, pasal-pasalnya semua di situ. Itu masukkan aja sih. Sebenarnya itu juga menjadi salah satu syarat di Deknaker. Ya, staff handbook. Ya. Sebetulnya dulu ada, cuman memang nggak pernah dibagiin karyawan. Cuma Namanya pegangan kesepakatan direktur kerja. aja. Transparansi semuanya ada di situ. Iya, kesepakatan kerja itu. Nah, kedua, Pak Riki Muhammad, mumpung lagi berkumpul juga semua untuk masa kerja dan kompensasi pensiun. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Untuk pensiun itu 56 tahun ya. Sebentar, saya terakhir dapat dari Adit katanya 58 tahun. Saya bingung yang mana yang benar. Soalnya Dia udah berapa? mau 56 ya Indra? Hah? Lu udah mau 56 ya? Tahun depan? Wah, Adit itu kemarin, dia apa benar ini usaha pensiunnya 58 tahun? Keren banget, pengen cepet-cepet gitu. Saya terakhir ngomongnya 58 tahun. Oke. Ini bingung saya mana yang benar, katanya peraturan baru, coba bisa diperiksa lagi. Di BPJS peraturannya. Ketenagakerjaan itu 56 Pak ya. Di BPJS Ketenagakerjaan itu 56. Itu startnya dari sana. Jadi 56 itu nggak harus dipensiunkan, tapi bisa dipensiunkan. Ya ini kan Jadi swasta sampai di 60 tahun. Untuk yang cipta kerja. Untuk yang cipta kerja ya, tapi di 56 itu bisa dipensiunkan. Untuk 56 tahun bisa dipensiun gitu ya? Iya, bisa, maksudnya bisa masuk ke usia pensiun. Gitu. Jadi nggak harus nggak harus mana yang benar nih 58 atau 56 gitu? Nggak harus sampai nunggu 58. Jadi 56 startnya di 56. Nah, nanti di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada tirinya 56 sampai 60 itu masih bisa kerja. Jadi diperbolehkan kalau misalnya masih mau kerja. Tergantung kondisi, paham nggak? Di Cipta Kerja. Nanti aja sama saya Pak. Iya. Nanti aja sama saya. Bisa.